Hai teman-teman, kita bakal lanjutin alur cerita dari Kembali ke Masa Lalu, Balas Dendam, dan Jadi Yang Terkuat. Kalian juga bisa buka playlist kita dengan judul yang sama atau bisa klik di deskripsi. Selamat menikmati. Pemimpin partai yang awalnya kesal kepada rekannya karena kehilangan Flamstaff kini terdiam. Percakapan tentang Tiff itu membuatnya gelisah. Sesuatu yang besar jelas sedang terjadi di lingkaran dalam. Tepat saat ia termenung, teriakan rekannya membuatnya menoleh. Lingxi berjalan mendekat dengan bercak merah darah monster di tubuhnya. Flamstaff tergenggam erat. "Berapa banyak kalian mau membayar untuk ini?" tanya Lingxi santai menatap lurus ke pimpinan partai. Sekilas pria itu melihat level yang kini terpampang jelas di atas kepala Lingxi bukan lagi Tiff level 1 biasa. Ia kini sudah menjadi level 5. Lingxi menambahkan ringan, "Aku baru saja membantai semut-semut itu. XP-nya cukup untuk naik level, jadi untuk staff ini harganya 3 koin perak." Pemain yang kehilangan staff langsung berseru kaget. "Itu stafku." Namun sistem segera menampilkan notifikasi Lingxi menerima 3 koin perak. Dengan tenang, Lingxi mengucapkan terima kasih lalu berbalik pergi. Meski mereka masih berusaha menahannya dengan berbagai pertanyaan tentang guild, pemimpin partai yang tadi sempat memandang rendahnya kini malah berseru, menawarkan rekomendasi ke guild Nebulus, salah satu dari 5 guild besar. "Bergabunglah dengan kami Lingxi, denganmu akses ke lingkaran dalam akan jauh lebih mudah," teriaknya penuh semangat. Namun Lingxi hanya tersenyum tipis. Dulu ia memang bermimpi masuk ke guild besar, tapi sekarang segalanya berbeda. Ia tahu sebelum bergabung dengan siapapun yang terpenting adalah memperkuat diri dan mengumpulkan perlengkapan yang tepat. Ketika ia meninggalkan area itu, ia merasakan tatapan kagum dari para pemain lain. Mereka yang tadinya meremehkan kini terdiam terpesona oleh pencapaiannya. Di desa pemula, kabar tentang seorang Tiff yang melesat ke level 5 dalam waktu singkat masih jadi bahan pembicaraan yang hangat. Saat Lingxi melangkah masuk ke toko desa, ia menyapa dengan tenang. "Kalian masih di sini? Belum naik level juga ya?" Semua orang terpaku, mata mereka tertuju pada angka level 5 yang bersinar di atas kepala Lingxi. Rasa iri bercampur bingung menyelimuti mereka. Bagaimana mungkin seorang Tiff level 1 bisa berkembang secepat itu? Lingxi hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia tahu kini perhatiannya telah direbut oleh banyak orang. Perjalanan ini baru dimulai dan satu hal yang pasti, ia akan terus melangkah maju dengan jalannya sendiri. Setelah berhasil menjual barang-barang yang tidak ia butuhkan, Lingxi merasa cukup puas. Sebelum melanjutkan misi, ia memutuskan berbelanja perlengkapan tambahan. Beberapa item ia pesan dari pedagang langsung masuk ke inventaris. Namun ia belum selesai, tatapannya beralih pada kios pedagang senjata. Kali ini ia membeli sebilah belati halus khusus level 5 sebagai persiapan untuk misi berikutnya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Misi selanjutnya membawanya ke sarang Ratu Semut, sebuah dungeon yang belum pernah ditemukan pemain lain. Setelah dungeon level 5 itu bersih, pintu menuju Dark Forest, sebuah dungeon tersembunyi, akan terbuka. Tempat itu menyimpan perlengkapan langka yang sangat berguna hingga level 10. Jika ia berhasil menjadi yang pertama menguasai set Dark Forest, posisinya di dunia ini akan tak tergoyahkan. Benar saja, notifikasi sistem pun muncul. Lingxi telah menemukan sarang Ratu Semut. Begitu masuk, ratusan semut prajurit sudah menunggu. Lingxi mungkin tak memiliki peralatan istimewa, tetapi ia tahu jalan pintas berkat pengetahuan dari kehidupannya sebelumnya. Kunci keberhasilan adalah ramuan penyembunyi sederhana yang memberinya efek tak terlihat selama 9 detik. Tanpa membuang waktu, ia melompat masuk ke jurang sarang, tubuhnya menghilang dari pandangan semut-semut prajurit, berlari cepat menembus pertahanan mereka. Begitu efek ramuan pertama habis, sistem segera memberi peringatan. Semut-semut mulai menyadari keberadaannya. Namun Lingxi sudah siap dengan botol yang kedua. Ia kembali lenyap terus melaju lebih dalam hingga tiba di hadapan sang Ratu Semut. Di sana Lingxi melepaskan seluruh persiapan, botol-botol berisi cairan membara ia lemparkan ke segala arah. Menciptakan dinding api yang melahap semua prajurit, makhluk-makhluk itu lemah terhadap api. Tubuh mereka terbakar 2 kali lipat lebih cepat. Ratu Semut meski memiliki HP besar hanyalah pengendali pasukan. Tanpa prajurit yang melindungi, ia menjadi sasaran yang empuk. Dengan botol terakhir di tangannya, Lingxi berkata tenang. "Mungkin lebih baik kita selesaikan 1 lawan 1. Tak ada yang bisa disalahkan kalau kau kalah terlalu mudah." Api menyelimuti sarang dan jeritan kematian sang ratu menggema.
Gak lama, layar semua pemain dipenuhi notifikasi. Seorang pemain tak dikenal telah membersihkan sarang ratu semut, memicu kebencian pasukan serangga. Lingxi tahu tindakannya kali ini akan membawa dampak yang besar. Di tempat lain, Dewan Guild sedang mengadakan rapat. Beberapa anggota tampak tidak antusias, menganggap alasan pertemuan kali ini remeh. Namun ketua Dewan, Bailey, yakin pasti ada sesuatu yang penting, mungkin penemuan perlengkapan tersembunyi atau NPC langka. Ia pun menoleh pada Dira, pemimpin sebuah party yang tampak gelisah. Dira menjelaskan ada seorang thief yang berhasil naik dari level 1 ke level 5 dalam waktu yang singkat. Kekuatan pemain itu sangat berbeda dari yang lain. Jika mereka tak segera bergerak, guild besar lain pasti akan merekrutnya lebih dahulu. Salah satu anggota Dewan, Wasabiman, menyeletuk sinis. Seorang thief level 5 tak akan mengubah keseimbangan antar guild besar. Tapi Dira tetap bersikeras, thief itu menyembunyikan informasi pribadinya, auranya juga berbeda. Ia yakin pemain itu bukan orang yang biasa. Perdebatan berhenti ketika Tiana, wakil ketua Dewan, masuk ke ruangan. Dengan tenang, ia berkata mungkin Dira hanya khawatir soal masa depan guild. Kalau thief ini memang berbakat, berikan saja kesempatan untuk mengikuti ujian masuk. Saran itu diterima Dira, bahkan ia menyatakan ingin langsung merekrut thief tersebut ke dalam timnya. Suasana rapat sejenak mencair hingga layar sistem tiba-tiba menampilkan notifikasi baru. Semua anggota Dewan serentak menatap, jantung mereka berdegup kencang. Dungeon tersembunyi Dark Forest telah dibuka. Kabar itu menyebar cepat, membuat seluruh platform game geger. Bahkan Tiana yang biasanya tenang harus mengingatkan anggota Dewan lain untuk tetap fokus. Ia berkata, tenang, notifikasi ini diterima semua pemain. Dungeon tersembunyi level 5 kini terbuka dan ini baru awalnya. Ledakan semangat para pemain pecah begitu kabar Dungeon tersembunyi itu tersebar. Semua berbondong-bondong ingin masuk, berebut hadiah misterius yang konon tersimpan di dalamnya. Guild Nebulus sama seperti guild besar lainnya bertekad jadi yang pertama menaklukkan Dark Forest. Bailey, sang ketua guild, berdiri dari kursinya dengan wajah serius, suaranya tegas dan membara. Kita akan menuju Dark Forest, tidak ada yang akan mendahului kita. Dungeon ini harus jadi milik Guild Nebulus. Kata-katanya meledak di ruangan, membakar semangat para anggota. Tak ada yang ragu lagi, mereka siap memimpin pencarian ini. Kabar pembukaan Dungeon pun menyebar luas, mengunjang seluruh penjuru. Semua pemain sibuk membicarakan siapa saja yang akan ikut. Kenapa Dungeon ini baru muncul sekarang, serta item langka yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Antrian panjang langsung terbentuk di toko-toko. Para pemula berebut perlengkapan seadanya, sementara pemain level tinggi memborong senjata dan ramuan dari pedagang. Sementara itu, Lingxi sudah tiba di lokasi. Keluar dari portal teleportasi, ia menatap kerumunan besar di hadapannya. Seperti yang ia perkirakan, area itu dipadati pemain dalam kelompok-kelompok yang besar. Dungeon ini memang misi khusus tim, tapi aturan kali ini berbeda. Tidak ada batasan level kecuali satu, hanya pemain di atas level 5 yang tidak diizinkan masuk. Artinya, Lingxi punya kesempatan asalkan ia bisa menemukan 4 orang untuk membentuk tim. Ia mulai mencari kandidat di sekitar kristal misi, tempat para pemain berkumpul menunggu giliran masuk. Notifikasi sistem muncul, ia kini sudah bisa menggunakan portal Dungeon. Dari kejauhan, Lingxi memperhatikan portal-portal bercahaya. Warna kuning mudah menandakan jalur level rendah, sementara yang berwarna emas berarti tingkat kesulitan tinggi. Jalur emas ini memiliki tambahan fase mutasi di boss akhir, tantangan yang bahkan pemain berpengalaman pun belum tentu bisa selesaikan dengan perlengkapan level 5. Percakapan para pemain terdengar di telinganya, bahkan yang mengeluh betapa sulitnya mengalahkan bos meski mereka sudah berulang kali mencoba. Lingxi hanya tersenyum tipis, ia tahu tempat ini akan segera jadi ajang perebutan guild-guild besar. Pemain solo sepertinya jelas akan kesulitan, kecuali ia punya strategi yang matang. Sosok kegembiraan tiba-tiba terdengar. Seorang pemula menunjuk ke arah dinding di mana siluet-siluet pemain elit mulai terlihat. Perwakilan dari 5 guild besar telah datang mencari bibit-bibit potensial. Kali ini Guild Nebulus tidak mau kecolongan lagi. Mereka harus menemukan lebih banyak pemain berbakat dibanding sebelumnya. Bailey berpikir cepat, jika aku bisa membawa beberapa pemain menjanjikan, mungkin aku bisa naik ke tier kedua. Namun lamunannya terhenti saat Tiana wakil ketua menegurnya. Dengan nada lembut namun tegas, ia mengingatkan, jangan lupa, guild lain juga sudah datang. Tugas kita sekarang bukan hanya Dungeon, tapi juga mencari pemain istimewa, bahkan mungkin si thief misterius itu.
Mendengar nama itu, mata Tiana berbinar. Ia begitu penasaran dengan sosok Tiff yang dikabarkan memiliki aura berbeda dari pemain yang lain. Di sisi lain, Ningxi merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Begitu banyak pemain berkumpul di pintu masuk Dungeon membuatnya merasa terasing. Namun ia tak perlu menunggu lama, beberapa wajah familiar muncul termasuk perawat elf yang sebelumnya sempat menolongnya. Mereka tanpa antusias membentuk tim berharap bisa menaikkan level di dalam Dungeon. Tak disangka, Ningxi juga bertemu kembali dengan beberapa pemain yang tak ia duga akan hadir. Orang-orang mulai memperhatikannya dengan rasa yang penasaran. Bagaimana bisa seorang Tiff level rendah ikut masuk ke Dungeon level 5? Diskusi cepat berlangsung, tim itu ternyata hanya kekurangan satu anggota lagi. Elf tersebut langsung mendekati Ningxi dengan semangat, membuat sebagian anggota tim lain merenggut cemburu. Ningxi sadar mencari orang lain hanya akan membuang waktu. Dengan tim ini, ia bisa melangkah lebih cepat, maka ia menyampaikan tawarannya. Aku akan bergabung, tapi ada satu syarat. Selama 3 hari, kalian semua harus menyembunyikan informasi pribadimu. Dan setelah Dungeon selesai, aku hanya akan mengambil satu item, sisanya bebas kalian bagi. Perkataan itu membuat suasana mendidih. Para pemain tak percaya dengan syarat aneh itu. Salah satu dari mereka menantang, apa kau yakin bisa menjamin kemenangan tim ini? Kalau kita gagal, apa kau siap menanggung akibatnya? Ningxi hanya menjawab dengan tatapan yang mantap. Tidak masalah, aku bertanggung jawab penuh. Semua mata kini tertuju pada Ningxi. Mereka ingin tahu apakah benar Tiff muda ini mampu membawa tim melewati tantangan yang begitu besar. Setelah memastikan seluruh anggota menerima syaratnya, Ningxi segera menyatakan bahwa ia akan membuka portal. Namun seorang anggota tim ragu-ragu bertanya, bukankah kita sebaiknya membicarakan strategi dulu? Ningxi hanya melambaikan tangannya. Tenang, aku akan jelaskan begitu kita berada di dalam Dungeon. Tanpa banyak basa-basi, ia mengeluarkan sebuah teleporter berwarna merah gelap. Begitu portal itu terbuka, seluruh tim terdiam. Aura kelam yang menyelimutinya membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang tahu portal dengan warna itu hanya berarti satu hal, tingkat kesulitan ekstrim. Mereka sadar satu kesalahan kecil saja bisa berakhir dengan kegagalan total, bahkan kematian permanen. Di luar sana, Bailey mengamati kerumunan melalui teropong. Keningnya berkerut mengapa begitu banyak pemain berdesakan di satu titik. Ia pun memanggil Tiana untuk memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Saat Tiana melihat lebih jelas, matanya melebar. Di depan mereka terbuka sebuah portal merah gelap, pintu masuk dengan tingkat kesulitan tertinggi. Bailey nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Siapa yang berani membuka portal dengan tingkat kesulitan setinggi ini? Pikirnya penuh kebingungan. Dungeon itu bahkan baru saja terbuka dan sudah ada yang nekat menantang level ekstrim tersebut. Para anggota guild pun saling bertanya-tanya siapa pemain gila yang berani melakukan hal itu. Dalam bayangan mereka hanya guild papan atas yang punya cukup kekuatan untuk mencobanya. Namun setelah dipikir-pikir, kesimpulan yang muncul justru berbeda. Mungkin saja ini hanyalah ulah seorang pemain solo yang ingin menguji peruntungan. Walau begitu, mereka semua sadar seberani apapun pemain solo, tak mungkin ada cara untuk menaklukkan dungeon itu di tingkat kesulitan yang sesulit itu. Tiana pun akhirnya menyarankan agar mereka turun langsung dan menyaksikan sendiri. Sementara itu, kerumunan di sekitar portal semakin rapat seolah ingin mengetahui siapa sebenarnya yang berani membuka dungeon tersebut. Beberapa anggota tim Ningxi mulai merasa gelisah. Mereka hanya ingin segera masuk ke dalam portal agar terhindar dari rasa malu yang terus menusuk. Tiba-tiba perhatian massa teralihkan. Dari kejauhan, para anggota Guild Nebulus mulai melangkah mendekat ke pusat kerumunan. Wajah mereka jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dengan susah payah mereka menembus kepadatan orang banyak hingga akhirnya berdiri tepat di hadapan Ningxi dan timnya. Salah satu pemain dari kerumunan melontarkan sindiran. Tak perlu repot-repot lagi karena tim Ningxi sudah lebih dulu masuk ke dalam dungeon. Itu urusan mereka sendiri, katanya dingin. Saat seorang pemain baru menoleh untuk melihat siapa yang bicara, matanya terbelalak. Ternyata orang itu adalah Bailey. Di saat yang sama ada seseorang yang tengah mengajukan diri untuk masuk sebagai anggota Guild Nebulus. Namun Bailey tampak kesal. Dengan nada kecewa ia berkata, setiap orang yang masuk harus melalui aturan seleksi. Sikapnya membuat pemain baru itu merasa kikuk. Bagaimana mungkin ia meremehkan seseorang hanya karena kekuatannya belum seberapa? Di sisi lain, para pesaing memperhatikan bagaimana Guild Bailey begitu ketat memilih anggota baru. Namun mata mereka juga menangkap kehadiran beberapa orang dari Guild Wolfang di lokasi yang sama.
Perlahan semua mulai menyadari ini bukan lagi sekadar keributan biasa, melainkan perebutan nyata untuk mendapatkan pemain yang berbakat. Dengan tenang, Tiana menoleh ke arah Bailey dan berkata lirih, "Santai aja, ini bukan tempat untuk berdebat panjang, jangan sampai kita jadi bahan tertawaan." Namun suasana kembali memanas ketika seorang gadis dari Wolfang menatap Tiana sambil menyeringai mengejek. Bukankah kau si penyihir dari pertempuran bulan lalu? Jangan-jangan kau pacarnya Bailey ya? Kalau begitu seleramu sungguh payah." Tiana hanya tersenyum tipis. Dengan nada sinis ia menjawab, "Maaf, aku tidak ingat siapa dirimu." Sesaat kemudian ia menambahkan, "Wajar aja, sulit sekali mengingat wajah yang begitu biasa." Gadis dari Wolfang itu terdiam sejenak, jelas merasa diremehkan dan tersinggung dalam-dalam. Namun Tiana tidak berhenti sampai di situ. Dengan nada tajam ia berkata, "Dan hanya karena kami perempuan, bukan berarti kami butuh sandaran pada bahu laki-laki. Jadi mungkin kau harus berusaha lebih keras lagi." Ucapan Tiana yang menusuk membuat gadis dari Wolfang itu terdiam kaku. Matanya kosong, emosinya sudah tak lagi terkendali. Teman-teman Tiana yang berada di sekitarnya buru-buru menenangkan, menepuk bahunya agar ia tidak terbawa amarah. "Tenang saja, kita punya hal yang lebih besar untuk dihadapi. Perang antar guild tinggal seminggu lagi," ucap salah satu temannya dengan suara menenangkan. Sementara itu, jauh di dalam Dark Forest, Lingxi sedang menghadapi tatapan penuh tanda tanya dari rekan-rekannya. Wajah mereka jelas kebingungan, tak tahu harus berbuat apa di dungeon menyeramkan ini. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, Lingxi akhirnya angkat bicara. "Kalau kalian terus ragu seperti ini, seluruh dungeon akan mengerumuni kita. Ingat, monster di Heavenland punya kecerdasan, jadi kalian harus selalu siap." Tegangnya suasana tak membuat Lingxi kehilangan keyakinan. Ia melanjutkan dengan suara yang mantap, "Aku sudah menyiapkan perlengkapan khusus untuk kalian. Semua ini kupilih dengan cermat sesuai kelas masing-masing, dan sangat cocok untuk dungeon ini." Begitu layar sistem terbuka di depan mereka, muncul pilihan senjata untuk dipilih. Perlahan kecemasan tim pun mulai reda. Senjata-senjata itu luar biasa dengan kekuatan api tinggi, bahkan nilainya setidaknya 10 koin perak. Lingxi menjelaskan bahwa sebagian besar perlengkapan tersebut ia dapatkan saat berburu monster, memanfaatkan serangan api yang memang sangat efektif melawan kelemahan di dungeon ini. Mendengar itu, elf penyembuh di tim tampak terpesona. "Akhirnya aku sudah tak sabar memulai pencarian ini," serunya penuh semangat. Aura antusiasme pun menyebar ke seluruh tim, bahkan anggota yang tadinya paling gugup kini merasa seakan punya kekuatan seseorang raja. Namun meskipun senjata mereka tampak hebat, semua tetap sadar dungeon ini masih memiliki tingkat kesulitan yang brutal. Rasa khawatir itu tak bisa sepenuhnya hilang. Lingxi lalu memberi instruksi tegas, "Kumpul lebih dekat, kita akan berbagi ramuan ini karena sangat penting. Aku hanya membawa 60 botol, jadi masing-masing dari kalian akan mendapatkan 15. Setelah semua persiapan matang, Lingxi kembali menekankan betapa pentingnya kerjasama tim dan juga pemahaman atas kekuatan serta kelemahan masing-masing anggota. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan cepat, dungeon ini pasti bisa kita taklukkan," ujar Lingxi dengan mantap. Dengan perlengkapan yang sudah disiapkan dan semangat yang membara, seluruh tim akhirnya berdiri tegak, siap menghadapi tantangan besar yang menanti di depan mereka. Lingxi menatap mereka dengan keyakinan penuh meskipun sadar bahwa tingkat kesulitan dungeon ini benar-benar gila. Namun suaranya terdengar tegas tak tergoyahkan. "Kita akan melakukannya dan kita akan jadi yang pertama menyelesaikan dungeon ini." Selama bertahun-tahun, para pemain menyadari bahwa semua jenis serangga di dalam permainan Heavenland memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Karena itu, begitu merasa terancam, mereka biasanya segera kabur atau bersembunyi di tempat yang aman. Contohnya, salah satu monster umum dari Dark Forest adalah Mantis Sabit. Perawat elf berseru dengan antusias dengan mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu lucu sekali. Namun Lingxi langsung memotong dengan nada mengejek, menyebut sang elf terlalu polos. "Tidakkah kau lihat mangsa yang terjepit di bawah lengannya?" Ucapnya tajam, karena di hutan gelap kalau lengah sedikit saja siapapun bisa jadi korban mereka. Ucapan itu terbukti benar, belalang sembah tersebut pun melarikan diri. Serangga-serangga di game ini memang terkenal sangat waspada. Jika mereka bertahan sedikit lebih lama di hadapan pemain, seluruh area bisa segera tahu posisi mereka.
Setelah itu, sang pencuri pun mengajukan pertanyaan soal strategi tempur. Walau serangga punya HP rendah, kecepatan mereka luar biasa dan serangannya menyakitkan. Ditambah lagi, monster di kawasan ini mendapat bonus ekstra pada HP, attack, dan defense. Serangan mereka juga bisa memberikan efek luka potong. Hanya beberapa kali serangan saja sudah bisa menjatuhkan lawan. Lingxi mengangguk setuju pada si pencuri, tapi ia menegaskan bahwa mereka tak mungkin berhadapan dengan seluruh penghuni Dark Forest. Hutan ini terbagi menjadi 3 sektor utama: laba-laba, kupu-kupu, dan belalang sembah. Masing-masing wilayah dijaga oleh jenis serangga yang berbeda. Baru saja mereka menyaksikan sendiri belalang sembah dari dekat. Namun selain serangga-serangga itu, ada juga satu monster netral yang unik, yaitu Crying Bird. Makhluk inilah yang menjadi kunci untuk melewati dungeon tersebut. Perawat elf tampak bersemangat, mereka berseru dengan gembira dan mengatakan makhluk lucu pasti berharga. Lingxi kemudian menyadari bahwa mereka bisa memanfaatkan serangga-serangga musuh alami sebagai alat intimidasi. Dengan cara itu, tim punya peluang menemukan jalur rahasia menuju sarang bos lebih cepat. Sayangnya, tidak ada satupun rekannya yang terlihat serius menanggapi. Lingxi mulai kesal karena harus menjelaskan strategi berkali-kali. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membangun komunikasi lebih baik dengan meminta semua anggota tim menyebutkan nama panggilan mereka. Si pencuri tersenyum memperkenalkan diri sebagai Invisible, tapi ia juga membiarkan orang lain memanggilnya Victor. Pemain kedua memilih nama Eternal Loneliness, tapi yang lain justru menjulukinya Anti-Mainstream. Lalu ada pemain yang gelisah menyebut dirinya Long Face Handsome, tapi akhirnya disepakati hanya dipanggil Long Face saja. Sementara itu, perawat elf dengan lantang berkata, "Aku Xiaolan, aku suka uang dan pria keren," tanpa rasa malu sedikit pun. Kini tinggal urusan dengan Crying Bird. Saat itulah Lingxi melihat sesuatu di atas pohon. Seekor burung raksasa bertengger di dahan, mencengkram mangsanya, sementara anak-anak burung menangis minta makan. Lingxi berusaha menenangkan makhluk itu, menjelaskan bahwa mereka hanya ingin memberi serangga lezat. Tak lama muncul notifikasi sistem yang mengumumkan bahwa burung tersebut menerima niat baik mereka. Tim hanya perlu memberikan beberapa serangga dan sebagai imbalan mereka akan mendapat hadiah berharga. Benar aja, sistem kemudian mengumumkan bahwa mereka memperoleh Crying Bird's Fruit, sebuah artefak yang diyakini akan sangat berguna dalam perjalanan selanjutnya. Di Heavenland tidak ada NPC yang benar-benar tak berguna. Dengan artefak ini, mereka bisa menemukan jalur pintas menuju sarang bos, namun kejutan sudah menunggu di sana. Victor lantas bertanya bagaimana Lingxi tahu soal jalan pintas ini dan berpikir apa Lingxi sudah pernah melaluinya sebelumnya. Lingxi buru-buru berbohong, ia mengaku sebelumnya sudah berkunjung ke perpustakaan di kota utama Kasvado, membaca buku-buku dan mencatat informasi penting. Padahal kenyataannya ia sudah menyelesaikan dungeon ini berkali-kali. Ia tidak bisa mengatakan hal itu kepada rekan-rekannya, jadi ia hanya beralasan semua informasi itu berasal dari buku. Misalnya saja tentang Crying Flute yang punya efek khusus dan tak bisa diaktifkan tanpa pengetahuan yang benar. Victor kaget tak menyangka perpustakaan menyimpan informasi berguna semacam itu. Di pinggiran dungeon terdapat rawa yang jarang dikunjungi pemain. Monster di sana muncul secara acak, membuat jalur pintas ini tetap beresiko. Crying Bird sendiri adalah predator alami serangga dan suara seruling itu menirukan kicauannya mampu mengusir musuh. Xiaolan tampak senang bukan main. "Kita sudah punya seruling dan jalan pintas sempurna," serunya girang, "tapi perjalanan harus segera dimulai." Para gadis masih merasa enggan karena tak ingin pakaian mereka kotor terkena lumpur. Keluhan pun mulai terdengar dari anggota tim. Lingxi akhirnya menegur mereka dengan tegas. "Lebih baik kita terus maju atau kalian mau kembali dan bertarung dengan para monster? Jika mereka belum siap menghadapi pengorbanan kecil seperti ini, sebaiknya lupakan saja bermain di tingkat kesulitan damage ini." Semua anggota tim akhirnya mengangguk. Mereka kini telah memasuki Monster Zone, dan mulai saat ini harus mengikuti instruksi Lingxi dengan cermat. Namun ucapannya sama sekali tak memengaruhi Xiaolan. Gadis itu masih murung, kesal karena gaun indahnya sudah basah dan ternoda lumpur. Tetapi begitu seekor laba-laba raksasa muncul, ekspresinya langsung berubah drastis. Ketakutan membuatnya bungkam. Laba-laba sutra level 5 bermunculan di sisi rawa, mengeluarkan aura mencekam yang membuat semua pemain merinding kecuali Lingxi.
Saat melihat kawanan itu bergerak mendekat, Lingxi segera meniup seruling dengan lebih intens. Dalam hitungan detik laba-laba itu berhenti, tubuh mereka bergetar ketakutan. Efek seruling tersebut benar-benar luar biasa. Para pemain menyaksikan sendiri bagaimana makhluk-makhluk itu tampak gentar. Meski tatapan mereka masih dipenuhi amarah dan hasrat membunuh. Begitu monster-monster itu akhirnya mundur, Longface berkomentar bahwa Crying Bird memang terbukti berguna. Itulah kekuatan musuh alami, katanya. Lingxi lalu mengingatkan agar semua tetap waspada dan bergerak cepat. Jalan pintas ini bukan jalur aman. Jika ada yang terpisah, mereka akan berhadapan dengan beragam serangga yang berkeliaran di dungeon. Itulah harga yang harus dibayar demi perjalanan singkat. Kata-kata Lingxi membuat semua anggota tim tertekan. Mereka pun mempercepat langkah. Tak lama kemudian, Lingxi mengumumkan bahwa mereka telah sampai di zona aman. Meski jalur rawa ini lebih cepat, tetap saja butuh waktu hampir setengah jam untuk dilewati. Semua anggota tampak letih, ditambah rasa tidak puas dengan perjalanan yang penuh kesulitan. Lingxi hanya menatap mereka sambil berkata, bukankah tujuan kita sepadan dengan usaha ini? Seketika, sistem mengumumkan bahwa eksplorasi dungeon telah selesai. Tim berhasil mencapai sarang bos. Di depan mereka berdiri sebuah portal merah yang memancarkan cahaya terang. Lingxi tiba-tiba dihantam rasa nostalgia. Longface bertanya apakah Lingxi punya trik untuk menghindari pertarungan terakhir. Namun Lingxi menjawab dengan serius, tidak ada jalan lain, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan bos. Bos terakhir itu adalah Clay Dragon, Swarmlord level 5, seekor naga rawa berukuran raksasa. Melalui General Chat, semua pemain segera menempati posisi masing-masing bersiap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Lingxi menegaskan agar semua orang mendengarkan baik-baik dan menghafalkan instruksi. Dengan level dan perlengkapan mereka sekarang, melawan bos secara langsung nyaris mustahil. Ia kemudian membagikan campuran ramuan yang telah diperkuat. Ramuan itu harus dilempar tepat saat bos menyerang untuk menembus pertahanannya. Jika 3 campuran dilempar pada waktu yang tepat, maka Clay Dragon akan terbakar. Apalagi ia punya kelemahan terhadap api. Meski serangannya sendiri juga semakin kuat saat itu, Dogoli merasa strategi itu terlalu beresiko, terutama karena area pertempuran memiliki batas jangkauan serangan. Namun Lingxi menenangkannya, ia mengatakan sudah mengirim koordinat posisi yang tepat melalui sistem. Beberapa detik kemudian, semua pemain menerima notifikasi tentang titik yang harus mereka tempati. Untuk waktu melemparnya, cukup tunggu sinyal dariku, kata Lingxi dengan tenang. Victor menduga bahwa Lingxi bisa mengetahui semua detail itu karena ia pernah menyelesaikan quest ini di tingkat kesulitan yang lebih rendah. Dengan strategi yang matang, pertempuran besar pun dimulai. Namun rasa gugup sulit dihindari. Semua pemain tahu bos dungeon ini jauh lebih menakutkan daripada bos biasa. Lingxi sendiri bahkan lupa sudah berapa kali menghadapi makhluk ini di kehidupannya yang lalu. Pada level 5, ia sudah menguasai skill pasif Combo Accumulation, sebuah kemampuan yang bisa ditumpuk hingga mencapai jurus pamungkas jika digunakan bersama New Jerk skill. Pertarungan pun pecah. Clay Dragon, penguasa rawa, membuka matanya lalu sistem memberi notifikasi bos telah bangun. Naga itu mengaum keras, suaranya bergema di seluruh dungeon. Kalian manusia berani sekali membangunkanku, kalian akan menyesalinya, teriaknya. Pertempuran berlangsung sengit. Lingxi melompat lincah menghindari cakar raksasa naga, bahkan menggunakan tubuhnya sebagai pijakan untuk melancarkan serangan kilat. Tebasan demi tebasan ia lepaskan dengan kecepatan luar biasa, membuat sang naga perlahan menahan rasa sakit. Tiba-tiba Clay Dragon membuka mulut lebar menyemburkan semburan asam hijau, namun Lingxi sudah mengantisipasi itu dan berhasil menghindar. Ia sudah menghafal seluruh pola serangan bos ini di luar kepalanya. Kunci utama pertarungan adalah menjaga jarak aman. Begitu mendapat momentum, Lingxi segera meluncurkan serangan backstab ke punggung naga, serangan yang bisa jadi titik balik pertarungan. Waktu pun berjalan, 1 jam berlalu tanpa kabar dari Lingxi. Xiaolan mulai bosan karena tak ada aksi, sementara anti-mainstream dengan nada bercanda berkata, mungkin Lingxi sudah kabur begitu pertempuran dimulai. Namun Victor tetap percaya pada pimpinannya. Ia melihat data tim menunjukkan bahwa HP Lingxi masih penuh. Hal ini justru memicu kebingungan, benarkah Lingxi masih bertarung? Mengapa kesehatannya tidak berkurang sedikit pun? Kebisuan itu pecah ketika terdengar teriakan keras Lingxi menggema dari arena.
Lingxi menyuruh mereka bersiap. Dari kejauhan, para pemain melihat sebuah pilar debu raksasa menjulang, menutupi pandangan ke arah lembah. Debu itu menandakan bos sedang bergerak dan Lingxi membawanya langsung ke arah mereka. Dengan suara lantang, Lingxi berteriak agar semua jangan gegabah. Belum saatnya menyerang, satu langkah salah di tahap ini bisa berujung pada kematian. Bar HP bos terpantau di layar tim. Semua terkejut, kesehatan Clay Dragon sudah berkurang 2/3. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana Lingxi mampu melakukan itu seorang diri. Tak lama kemudian, perintah serangan dikeluarkan. Para pemain serentak melemparkan ramuan campuran mereka. Ledakan api meletup membuat tubuh naga tanah itu terbakar hebat. Seolah-olah makhluk raksasa itu hanyalah lilin yang dilalap kobaran api. Xiaolan tampak puas, baginya menghancurkan sesuatu yang menjijikkan dengan kekuatan dan uang adalah kepuasan tersendiri. Namun Lingxi segera memperingatkan bos memasuki fase terakhir. Ramuan pembakar tidak akan berguna lagi setelah ini. Dan benar aja sistem mengumumkan bahwa target untuk Enhanced Mixture telah hilang. Semua panik bertanya apa langkah selanjutnya. Perintah Lingxi mengejutkan semua orang. Perintahnya adalah lemparkan sisa ramuan ke dirinya. Protes pun bermunculan, tapi Victor tanpa ragu menuruti. Sejak awal dia memang percaya penuh pada Lingxi. Saat cairan itu menyelimuti tubuhnya, sistem mengaktifkan set Flaming Star memberikan kekebalan api selama 30 detik. Sementara di luar dungeon, para penonton sudah gelisah. Ada yang menduga tim itu gagal dan hanya bersembunyi. Ada pula yang yakin bertahan sejauh ini saja sudah jadi prestasi. Perdebatan berhenti ketika teropong Tiana menangkap kilasan pertempuran di dalam. Clay Dragon, sang penguasa rawa, tengah mengamuk di fase terakhir. Victor terus melemparkan campuran ke arah naga sembari berteriak memperingatkan Lingxi agar berhati-hati. Satu serangan saja bisa mengakhiri segalanya. Waktu terus berjalan, hanya 30 detik tersisa sebelum buff kebal api hilang. Tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang dungeon. Batu-batu berterbangan, Lingxi berlari secepat kilat, menghancurkan botol-botol molotov sambil menghindari serangan monster dengan presisi mikrokontrol yang luar biasa. Ia mengaktifkan Rapid Flow, tubuhnya bergerak secepat arus deras, kemudian melompat tinggi dan mengaktifkan Fire Inferno. Dalam sekejap, naga itu dilalap api layaknya gunung berapi meletus. Dengan kekuatan 5 kali lipat, Lingxi melancarkan serangan terakhir. Suara ledakan mengguncang dungeon dan tubuh Clay Dragon terpental jauh. Kemenangan bos raksasa itu akhirnya tumbang. Xiaolan mendadak teringat sesuatu. Sebelum pertarungan, Lingxi memberinya sebuah buku skill berisi dispelling. Saat itu ia tak paham maksudnya. Dan kini segalanya jelas, Lingxi butuh penyembuh di saat krusial. Tanpa ragu, Xiaolan mengaktifkan dispelling dan healing sekaligus mengalirkan energi ke tubuh Lingxi. Tepat saat efek buff 30 detik berakhir, ia berhasil memulihkan Lingxi, menyelamatkannya dari ambang kematian. Di luar, penonton mulai bosan dan pergi satu persatu. Namun, guild-guild besar tetap menunggu. Mereka tahu dungeon tingkat broken difficulty ini menyimpan rahasia. Dan akhirnya semua terhenti. Sistem menampilkan notifikasi besar, "Selamat, dungeon Dark Forest telah diselesaikan pada tingkat kesulitan tertinggi." Suasana mendadak hening, tak ada yang percaya, papan rekor tidak pernah berbohong dan kini nama tim misterius itu terpampang nyata. Mereka, para pemain solo, benar-benar menaklukkan sesuatu yang dianggap mustahil. Sorot mata semua orang tertuju pada portal merah yang terbuka. Dari sana muncul para pahlawan yang baru saja menyelesaikan sejarah. Identitas mereka tersembunyi, namun satu hal pasti, mereka bukan bagian dari guild manapun. Tiana menatap sosok pemimpin itu dengan kagum. Dalam hatinya, ia bertekad suatu hari nanti ia harus bertemu dengan orang ini. Para psikovan berusaha menggali informasi dengan segala cara. Tetapi dengan malu-malu, anggota tim hanya menjawab singkat tanpa mengungkapkan satupun rahasia mereka. Lingxi sudah memperkirakan kehebohan ini sejak awal. Ia puas tersenyum lega karena telah meminta semua orang untuk merahasiakan informasi mereka. Kini petualangan mereka yang baru saja dimulai, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian rekan-rekannya dari percakapan yang tidak penting dengan mengingatkan bahwa mereka masih perlu membicarakan pembagian trofi serta rencana ke depan.
Namun, anggota Wolfgang dengan cepat menyela pembicaraan itu menyatakan bahwa para pemain tidak memiliki sesuatu yang istimewa selain perlengkapan api mereka. Hampir semua orang pasti pernah mendengar tentang Wolfgang, salah satu dari 3 guild besar dalam kelompok 5 besar. Lalu seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten dari eselon ketiga. Lingxi memang sudah pernah mendengar tentang tim ini. Mereka dikenal sangat arogan menggunakan nama besar guild mereka untuk mendominasi wilayah. Mereka benar-benar membersihkan lokasi dari monster dan bagi para pemain solo yang tidak setuju dengan tirani mereka. Sementara itu, mereka yang tidak ingin mencari masalah hanya bisa menerima perlakuan buruk dengan diam. Lin Kia sendiri pernah menjadi korban mereka dan mengalami banyak penderitaan di tangan anggota Wolfgang. Victor Longface dan anti-mainstream sangat tertarik dengan perhatian yang diberikan Wolfgang kepada mereka. Mereka bertanya-tanya apakah guild itu bermaksud mengundang mereka untuk bergabung. Sang kapten memperhatikan bahwa semua informasi tentang kelompok Lingxi disembunyikan. Ia berasumsi bahwa mereka bukan anggota dari salah satu guild besar, lalu menanyakan siapa yang memimpin tim tersebut. Saat para pemain lain menunjuk Lingxi, kapten langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia terkejut mengetahui bahwa seorang pencuri adalah pemimpin kelompok ini. Lingxi tidak ingin membuang waktunya dengan percakapan yang tidak berguna. Ia memaksa ingin pergi mengabaikan Kapten Wolfgang begitu saja. Sikapnya yang tidak peduli ini membuat kapten tersebut marah besar. Ia tidak percaya bahwa seseorang berani mengabaikannya seperti itu. Bahkan anti-mainstream pun mencoba menarik perhatian Lingxi, mengingatkan bahwa mereka sedang berbicara dengan sosok yang sangat dihormati. Amarah wakil kapten meledak. Menurutnya, Lingxi seharusnya menunjukkan sedikit rasa hormat dan menjawab pertanyaannya. Jika mereka belum bergabung dengan guild manapun, maka mereka seharusnya menerima tawaran Wolfgang dengan penuh rasa terima kasih dan penghargaan. Namun, jawaban Lingxi tetap sama untuk setiap tawaran mereka. Ia tidak tertarik sama sekali dengan apa yang mereka tawarkan. Para pemain lain dalam kelompok Lingxi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa dia menolak kesempatan sebesar ini. Kapten Wolfgang semakin geram dengan penolakannya. Ia telah memberi kesempatan tetapi Lingxi mengabaikannya. Jika Tiff ini merasa begitu hebat, maka ia seharusnya memiliki keberanian untuk melawannya saat ini juga. Para pemain dan penonton tercengang. Kapten Wolfgang sepertinya kehilangan akal sehatnya. Seluruh percakapan ini berubah menjadi tontonan yang membeku. Sistem mengeluarkan notifikasi yang meminta Lingxi untuk menerima atau menolak tantangan duel dari pemain asing. Namun kapten terus mendesak keinginannya. Anggota kelompok Lingxi khawatir. Mereka berharap Lingxi bisa mengalahkan lawannya tanpa terkena penalti. Lingxi tidak berniat membiarkan orang sombong ini menang dengan mudah. Ia segera bersiap untuk bertahan. Sementara itu, Kapten Wolfgang yang terbakar amarah ingin menghancurkan Tiff aneh ini. Namun, Lingxi menunjukkan kecepatan yang luar biasa membuat anggota Wolfgang terkejut dan memaksanya mundur. Ia dengan mudah menghindari serangan lawannya. Tiba-tiba mantra Durita terlewati muncul dari tanah, memisahkan keduanya, dan sosok yang melancarkan serangan itu adalah Tiana. Gadis itu tampak sangat yakin. Kapten dan wakilnya mengungkapkan gigi. Lagi-lagi dia dari Nebulus. Tiana merasa bahwa Lingxi adalah orang yang pernah disebut oleh saudaranya Dira. Wakil Kapten Wolfgang berteriak menuntut penjelasan mengapa Tiana ikut campur. Gadis itu hanya tersenyum dan menjawab bahwa Tiff ini adalah teman dari Nebulus. Apakah Wolfgang ingin menciptakan permusuhan dengan mereka? Kapten Wolfgang dan wakilnya semakin kesal. Sekali lagi mereka harus berkumpul dengan anggota Nebulus. Dunia ini ternyata sangat kecil. Wakil Kapten mengancam bahwa Tiana akan menyesali tindakannya. Ia mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa di antara kerumunan ini tidak ada yang akan peduli dengan ayam kecil seperti dirinya. Namun kapten akhirnya menenangkan diri. Ia memerintahkan wakilnya untuk menyimpan senjatanya. Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk pertarungan seperti ini. Tetapi yang menarik adalah Tiana seolah membela Tiff itu atas nama seluruh Nebulus. Hal ini semakin menarik. Guild War bulanan diadakan pada hari Minggu dan itu berarti darah mereka akan bertarung sampai titik penghabisan. Tiana tidak terpengaruh oleh kata-kata kapten. Ia justru mengangkat dagunya dan berkata bahwa dalam hal itu mereka akan bertemu di medan perang. Lingxi dan Tiana menyaksikan saat kapten dan wakilnya pergi. Wakil kapten tampak tidak rela meninggalkan pertempuran ini begitu aja.
Namun Kapten menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengambil resiko memicu perang antara guild. Jika para petinggi mengetahuinya, dia tidak akan lolos dari hukuman. Jadi untuk sementara waktu mereka akan menahan diri, namun di medan perang nanti semuanya akan berbeda. Saat anggota Wolfang benar-benar pergi, anggota kelompok Lingxi segera mengerubunginya bertanya apakah ia baik-baik aja. Mereka benar-benar khawatir dengan keadaan Lingxi, sementara itu Tiana diam-diam mengamati mereka. Saat ini ia semakin yakin bahwa kelompok ini bukanlah bagian dari guild manapun, dan mungkin itu adalah yang terbaik dari semuanya. Lingxi tahu bahwa tersembunyinya informasi adalah cara yang penting untuk menjaga keamanan dan membantu sebuah guild mencapai puncaknya. Jika bukan karena kedatangan Tiana yang tepat waktu, dia mungkin sudah berada dalam masalah yang besar. Kini dia merasa berhutang budi pada gadis itu. Lingxi mengakui bahwa Tiana benar. Tidak peduli seberapa kuat seorang pemain, jika satu guild besar menargetkannya, dia tidak akan bertahan lama. Ketika dia menanyakan apa yang diinginkan gadis itu darinya, Tiana tersenyum kecil dan mengajukan permintaan. Dia ingin Lingxi membantu Nebulus dalam perang guild bulanan. Sebagai ketidakseimbangannya, dia akan menerima hadiah yang berharga, baik itu dalam bentuk jarahan maupun sumber daya yang bisa dia dapatkan. Tiana bermaksud mempelajari keterampilan Lingxi lebih lanjut. Jika dia terbukti berguna, maka akan lebih mudah untuk membujuknya agar tetap berada di dalam guild untuk waktu yang lebih lama. Namun tanpa diduga, Lingxi menolak tawaran tersebut. Dia tidak berniat untuk bergabung dengan guild manapun dalam waktu yang dekat, bahkan untuk sementara. Bergabung dengan sebuah guild berarti harus mengikuti aturan yang mungkin akan membatasi kebebasannya. Sebagai wakil komandan, Tiana berjanji akan memberikan kondisi paling nyaman bagi Lingxi. Dia hanya meminta untuk membantu dalam perang guild, tetapi Lingxi merasa bahwa Nebulus tidak membutuhkan bantuannya. Dia hanyalah seorang pencuri level 5, tidak ada gunanya bagi mereka. Namun Tiana menjelaskan bahwa ini bukan soal kemampuan pertarungannya. Dia dan Wolfang telah menjadi rival sejak awal permainan dan persaingan mereka semakin intens seiring pertumbuhan kedua guild. Terlebih lagi saat ini Lingxi sendiri telah menyaksikan bagaimana pertikaian itu berlangsung. Selain itu, karena dia telah membela Lingxi, Tiana tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam perang guild bulanan. Dia meminta Lingxi untuk melindunginya di medan perang, memastikan bahwa dia tidak kehilangan nyawa dan levelnya. Namun Lingxi dengan dingin menjawab bahwa jika begitu dia sebaiknya tidak ikut serta dalam perang guild. Tiana menyadari bahwa suara Lingxi terdengar datar seolah dia tidak peduli dengan situasi tersebut. Namun bagi Tiana, perang guild adalah kesempatan penting untuk mendapatkan glory point bagi guildnya. Percakapan mereka terhenti ketika sebuah notifikasi muncul. Seseorang ingin menambahkan Tiana sebagai teman. Lingxi menyatakan bahwa ini adalah langkah yang awal dan dia akan mempertimbangkan permintaan Tiana lebih lanjut. Tiana merasa senang dengan perkembangan ini. Tiana berpikir bahwa akhirnya strateginya berhasil. Dia berjanji akan memberikan rekomendasi untuk Lingxi agar dia bisa lulus ujian masuk guild dengan mudah asalkan dia memberi jawaban sebelum perang guild dimulai. Lingxi hanya kesal, tapi Tiana tetap menunggunya untuk memberikan keputusan. Sebelum dia menutup jendela informasinya, Tiana sempat memperhatikan bahwa Lingxi ternyata lebih muda darinya dan sedikit pemarah. Tanpa disadari, seseorang memperhatikan percakapan mereka dari pengasingan. Bailey yang telah mengamati sejak tadi merasa cemburu. Sementara itu, anggota party Lingxi terus mendesaknya untuk menceritakan isi percakapannya dengan Tiana. Mereka penasaran apakah gadis itu tertarik padanya. Lingxi hanya menjawab bahwa jika mereka terus mengganggunya, dia tidak akan membagikan jarahan. Saat ini satu-satunya tempat untuk mendapatkan perlengkapan yang dia butuhkan adalah di Dark Forest pada tingkat kesulitan yang tertinggi. Kali ini mereka mendapat banyak keberuntungan. Lingxi memutuskan untuk menyimpan sarung tangan dari set Agile Assassin, sementara sisanya akan dibagi rata dalam bentuk uang. Set ini adalah perlengkapan terbaik bagi seorang thief level 10 yang fokus pada kelincahan dan akan sangat membantu dalam petualangan mereka ke depan. Anggota timnya terkejut dengan kemurahan hatinya Lingxi. Ketika Lingxi diminta untuk membagi hasil rampasan, dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan barang lain. Dia merasa bahwa pengalamannya masih kurang, namun para anggota justru merasa sangat senang karena mereka semua berhasil naik level.
Setelah memeriksa status mereka, semua anggota tim naik peringkat yang semakin meningkatkan semangat mereka. Lingxi berencana bahwa sebelum mencapai level 6, mereka harus menjalani dungeon beberapa kali lagi hingga mendapatkan set perlengkapan yang lengkap. Setelah itu, dia berpamitan dan keluar dari dunia virtual dengan suasana hati yang baik. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Helm VR yang digunakan memungkinkan tubuhnya untuk beristirahat sepenuhnya selama permainan. Helm ini tidak mempengaruhi kehidupan nyata ataupun gameplay. Setelah keluar dari permainan, Lingxi menyapa sang kakek dan menawarkan bantuan untuk membersih-bersih rumah. Selama 3 hari berikutnya, mereka terus menjalani dungeon Dark Forest pada tingkat kesulitan tertinggi. Akhirnya, sebelum batas waktu yang dia tetapkan, Lingxi berhasil mengumpulkan seluruh bagian dari set Agile Assassin. Namun meskipun tim mereka telah menjadi kuat, mereka harus berpisah. Tidak ada yang benar-benar menginginkannya, tetapi perpisahan tak bisa dihindari. Lingxi meyakinkan mereka bahwa masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Namun dia tidak bisa berlama-lama, ada target baru yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Perjalanan menuju istana pemandangan, Lingxi mengaktifkan skill Rapid Flow. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa meskipun kutukan masih santai. Dia tahu bahwa jika dia hanya berdiri diam dan menerima serangan, maka kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Dengan refleks yang tajam, dia berusaha menghindari serangan panah yang meluncur ke arahnya. Panah itu melesat dengan cepat, nyaris mengenai bahunya, namun dengan gerakan gesit, Lingxi berhasil menghindarinya di detik terakhir. Namun Lingxi tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Tubuhnya masih lemah akibat pengurangan 60% dari keseluruhan statistiknya. Meskipun dia bisa bergerak cepat, kekuatan serangannya tidak cukup untuk menjatuhkan musuhnya dalam satu serangan. Dia harus mencari celah, sebuah kesempatan untuk mengeluhkan keadaan. Pemimpin kelompok Wolfang tak masalah, dia hanya menunda ajalnya saja. Dengan sebuah gerakan cepat, pemimpin itu mencekiknya mengaktifkan skill Sword of Justice. Lingxi mengenali skill ini, sebuah serangan yang tidak hanya memberikan damage besar, tetapi juga mampu melumpuhkan targetnya jika terkena. Dia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Lingxi melompat ke samping, memanfaatkan formasi batuan di sekitarnya untuk menciptakan jarak. Namun sebelum dia bisa mengambil langkah berikutnya, salah satu musuh lainnya menyerangnya dari belakang, mengenai punggungnya dengan serangan yang kuat. Rasa sakit menusuk tubuhnya saat dia kehilangan lebih banyak titik kesehatan. Lingxi tidak punya pilihan lain, serahkan buku itu atau mati di sini. Pemanah itu tertawa sambil berteriak bahwa bocah itu mungkin ingin menjadi sasaran empuk. Jika memang demikian, maka Lingxi datang ke tempat yang tepat dan ia dengan senang hati akan membantunya ke neraka. Lingxi sekali lagi mengaktifkan serangan dari belakang dan dalam sekejap menusukkan gelatinnya ke punggung sang pemanah, mengurangi 50 poin kesehatan pemanah tersebut. Serangan tiba-tiba ini membuat musuhnya terkejut. Bagaimana mungkin bocah ini masih bisa bertarung meski berada di bawah efek debuff yang begitu berat? Bagaimana jika ia tidak terkena kutukan itu? Teknik menghindari dan mengendalikan mikro yang luar biasa membuatnya tetap bertahan. Pemimpin pasukan menjadi murka. Ia berteriak perintahkan semua anak buahnya untuk bertarung lebih serius melawan si pencuri. Lingxi mendengar perintah untuk mengepungnya dan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menggunakan elemen bom kabut perang. Begitu diaktifkan, semua pemain dalam jangkauan tidak bisa melihat atau menandai target mereka. Ia mendapat kesempatan 3 detik untuk melarikan diri. Pemimpin pasukan Wolfang berteriak bahwa taktik bocah itu hanyalah trik murahan. Beberapa detik kemudian, sang pemimpin menggunakan mantra pemecah sihir dan kabut dari bom pun langsung menghilang. Namun Lingxi tidak membuang waktu sedikit pun, ia segera mengaktifkan item sekali pakai kait kucing. Para penyerang melihat niatnya untuk melarikan diri dan segera mengambil tindakan. Sang pemanah menembakkan panah berenergi ke arah Lingxi dengan tembakan terarah. Anak panah itu mengenai bahunya di tengah penerbangan, menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan kait kucing dari tangannya. Tubuhnya terjatuh ke dalam jurang di mana sungai deras mengalir di bawahnya. Saat ia terhanyut oleh arus deras, ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan melupakan berandal itu.
Pasukan Wolfang hanya bisa kecewa mereka tidak berhasil mendapatkan kotak harta karun meskipun mereka yakin si pencuri ini kemungkinan besar sudah mati. Sang pemimpin pasukan yakin bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi dan kali ini beruntung akan berpihak kepada mereka. Beberapa menit kemudian sebuah tangan muncul dari dalam air di salah satu tepi sungai yang landai. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Lingxi berusaha mencapai daratan. Tenaganya hampir habis, tetapi sekejap ia sudah bersiap sebelumnya dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli ramuan pemulihan instan. Jika ia tidak memilikinya, ia pasti sudah mati akibat jatuh dari ketinggian seperti itu. Lingxi tidak pernah bermaksud mencari masalah dengan Wolfang, tetapi mereka sendiri yang memulainya. Sementara itu di dalam kantornya, Tiana tengah sibuk saat mengangkat telepon. Dia bertanya, "Siapa yang menghubunginya?" Begitu mendengar suara Lingxi, senyumnya mengembang. Akhirnya bocah itu menghubunginya. Ia sudah menunggu berhari-hari untuk mendapatkan jawaban dari Lingxi. Lingxi berkata bahwa ia menerima tawaran untuk mengikuti ujian masuk guild. Tiana hampir tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dengan penuh semangat, ia bertanya kapan Lingxi punya waktu. Katakan saja kapanpun dan Tiana akan mengatur semuanya. Namun kegembiraannya terhenti saat mendengar suara Lingxi yang berkata bahwa ujian itu harus dilakukan sekarang juga. Para pemain mulai berkumpul di area ujian yang diselimuti kabut. Mereka semua menerima pemberitahuan di saluran komunikasi guild bahwa pertempuran ini diadakan demi satu orang. Rumor menyebar bahwa mungkin orang itu adalah seorang kaya raya, tetapi semua orang tahu bahwa wakil kapten Tiana bukanlah tipe orang yang memberikan perlakuan khusus pada orang kaya. Tidak lama kemudian, Lingxi dan Tiana tiba di arena. Lingxi bertanya mengapa ada begitu banyak orang di sana dan Tiana menjawab bahwa ia adalah orang pertama yang mengambil ujian sendirian. Tiana percaya bahwa Lingxi adalah harta karun yang berharga. Gira yang juga berada di sana mengenali Lingxi dan masih sulit mempercayai bahwa bocah itu adalah orang pertama yang berhasil melewati hutan kegelapan dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Ia menonton sebagai pemain yang luar biasa. Tiana juga memikirkan hal yang sama seperti Dira. Jika ia memiliki bakat seperti Lingxi, ia pasti bisa mencapai tujuan tertinggi. Ia meyakinkan Lingxi bahwa ujian masuk akan menjadi tugas yang sangat mudah karena para penguji sudah menunggu mereka di sisi jembatan lain. Di antara para penguji, Bailey tersenyum licik. Jadi inilah si pencuri yang terus dibicarakan oleh Tiana, katanya. Ia berpura-pura tidak mengenali Lingxi dan Tiana mulai menjelaskan prosedur ujian. Para anggota unit di belakang Bailey bertanggung jawab atas tes masuk. Lingxi hanya perlu bertahan selama 10 menit dalam pertarungan melawan salah satu penguji. Ia dapat memilih siapapun sebagai lawannya. Namun sebelum Tiana selesai menjelaskan, Bailey menyela dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau saya menguji dia secara langsung? Tiana terkejut, ini hanya ujian biasa, tidak perlu tindakan berlebihan seperti itu. Namun Bailey berjanji untuk ikut serta. Dia ingin mempermalukan Lingxi di depan semua orang. Tingkat perbedaan mereka cukup besar, yaitu 3 tingkat. Tetapi Lingxi tenang dengan menerima tantangan itu. Semua mata kini tertuju padanya, pertarungan yang akan segera dimulai. Tiana berteriak bahwa Bailey adalah kapten divisi yang 3 tingkat di atas Lingxi, tetapi Lingxi hanya ingin segera menyelesaikan ujian yang membosankan ini. Bailey tidak menyukai cara mereka berdua berbicara satu sama lain. Dia ingin mempermalukan pesaingnya sebanyak mungkin di depan kekasihnya. Tiana lalu berkata bahwa lapangan ujian ada di hutan terdekat dan memasangkan gelang pada Lingxi. Itu adalah perangkat penilaian yang dimiliki setiap guild. Perangkat itu bisa menentukan skor awal kandidat berdasarkan level, statistik, dan kelengkapan mereka. Divisi ketiga memiliki skor di bawah 100 poin, divisi kedua di 150, dan divisi pertama di atas 150. Ujian akan didasarkan pada statistik ini. Lingxi kemudian mengatakan bahwa statistiknya dikurangi 60% karena kutukan. Tiana terkejut dan bertanya berapa lama efek itu akan bertahan. Lingxi menjawab sekitar 10 menit. Lingxi sudah mendengarkan berbicara dan hanya ingin segera menyelesaikan ujian ini agar bisa kembali menaikkan levelnya. Sementara itu, para penonton telah mengambil tempat mereka dan mulai berbagi pendapat tentang keterlibatan Kapten Bailey. Bailey menjelaskan bahwa batas waktu ujian adalah 10 menit dan untuk menjaga keadilan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lingxi menjawab bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Bailey harus menggunakan seluruh kekuatan. Dia adalah seorang pemanah sedangkan Lingxi seorang pencuri.
Mereka memang musuh alami dalam permainan ini. Setelah menerima pemberitahuan ujian masuk guild, Kapten Guild itu berteriak bahwa Lingxi akan membayar atas kelancangannya. Dia hanyalah seorang pencuri rendahan. Lingxi sambil menatap lawannya menyimpulkan bahwa Bailey mungkin adalah seorang pemanah cepat dengan busur es yang mampu memperlambat lawannya. Untuk lawan di levelnya, itu adalah musuh yang merepotkan. Namun dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak berpikir. Bailey melakukan gerakan pertama dengan mengaktifkan speed shot. Lingxi terkejut sejak awal karena lawannya langsung menggunakan serangan yang begitu ganas. Bailey melihat Lingxi berusaha menangkis serangannya dan berteriak bahwa dia tidak akan bisa lolos ujian hanya dengan bertahan. Dia bersumpah akan menembus semua pertahanannya. Setelah mengatakan itu, Bailey melepaskan satu lagi anak panah ke arah Lingxi. Namun Lingxi tidak mudah dipatahkan. Dia memainkan permainannya sendiri dan mempersiapkan pisaunya untuk serangan balik. Sejauh ini, taktik ini cukup berhasil melindungi kesehatannya karena Lingxi tidak bisa bertarung secara maksimal selama kutukan masih berlaku. Kali ini pisaunya bertemu dengan serangan musuh dan menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Kapten itu telah mengaktifkan Ice Blast yang langsung mengurangi 120 poin kesehatannya. Musuhnya tampak sangat marah. Di antara semua penonton, hanya Tiana yang mendukung si Tiff aneh ini, yang harus bertahan selama 10 menit. Gadis itu melihat monitor yang menampilkan skor gelang di lengan Lingxi. Skor keseluruhan saat ini adalah 85 poin. Dan dia berkata bahwa itu karena kutukan yang mengurangi statistiknya hingga 60%. Meskipun begitu, nilainya tetap tinggi. Lingxi hanya perlu bertahan 6 menit lagi. Sementara itu, Bailey kembali mengisi busurnya dengan anak panah. Bocah ini mulai membuatnya kesal, tetapi Lingxi tidak akan membuat segalanya mudah bagi lawannya. Dia dengan cekatan menghindari tembakan sambil berusaha mendekati musuh. Bailey mengancam akan mengajarkan Lingxi menjadi serpihan kecil jika serangannya masih belum cukup. Namun Lingxi mulai merasa aneh, ada sesuatu yang salah dengan sikap Bailey. Kebenciannya begitu jelas terlihat dan dalam sekejap Lingxi sudah berada di belakang Bailey. Kutukan benar-benar mengganggunya dan kecepatan castingnya menjadi lambat. Namun yang membuatnya terkejut, Bailey hanya tersenyum. Bayangkan pemanah itu sudah mengisyaratkan bahwa Lingxi akan mencoba menyerangnya dari belakang. Lingxi tidak menyadari bahwa dia sedang dijebak. Bailey segera mengetiskan serangan balik yang membutakan. Efeknya sangat menyebalkan. Serangan Lingxi menjadi kurang efektif selama 2 detik dan penglihatannya terbatas hanya dalam jarak 1 meter. Lingxi menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa menghindari panah musuhnya. 1 detik kemudian, serangan panah beruntun Bailey mengenai Lingxi lagi, mengurangi 90 poin kesehatannya. Para penonton di arena benar-benar terpukau dengan kehebatan Kapten Divisi dan kemampuannya bertarung. Hanya Tiana yang tampak cemas. Dia berteriak agar Lingxi tidak melanjutkan pertarungan ini. Tiba-tiba seseorang mendekatinya, manusia Wasabi. Dia bertanya apakah Lingxi sedang dalam kondisi debuff. Karena biasanya seorang pencuri tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan backstep. Sebagai pencuri, dia bisa memahami ada sesuatu yang salah. Tiana membenarkan dan menjelaskan bahwa kutukan itu mengurangi statistik Lingxi sebesar 60%. Mendengar ini, Wasabi tampak sangat tertarik. Di arena berkata bahwa masih ada 7 menit tersisa dalam ujian dan bertanya apakah Lingxi akan menyerah karena keadaannya semakin buruk. Namun Lingxi hanya tertawa. Menurutnya ini bukan ujian. Bailey hanya melampiaskan maksudnya kepadanya. Bailey membalas bahwa itu omong kosong, tetapi Lingxi punya taktik sendiri. Dia hanya perlu bertahan 7 menit lagi dan Lingxi memutuskan untuk mengubah strateginya. Tiba-tiba tanpa peringatan dia berbalik dan berlari menuju hutan. Bailey bahkan tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, kapten itu mulai mengejarnya. Setelah kandidat melarikan diri, Bailey tidak bisa membiarkan buruannya lolos begitu aja. Menurutnya bermain peta umpet di hutan tidak akan membantu Lingxi. Penonton dibuat bingung ketika para petarung menghilang ke dalam rimbunnya pepohonan. Tiana dan Wasabi segera berlari mengejar mereka. Anda tahu kapan debuff Lingxi akan berakhir? Tanya Wasabi Man dengan nada cemas. Tiana mengangguk cepat dan menjawab seharusnya sebentar lagi. Mereka berdua sadar bahwa Lingxi berada dalam bahaya besar. Sementara itu Bailey mulai kehilangan kendali, larut dalam rasa superioritasnya. Namun Lingxi berkata bahwa satu-satunya alasan dia membawa Bailey ke tempat ini adalah untuk mempermalukannya di depan seluruh guild.
Tersisa 1 menit dalam ujian ini, kita melihat siapa yang sebenarnya pecundang, teriak Bailey dengan penuh emosi. Lingxi hanya tersenyum tipis dan detik berikutnya kutukan yang menghilang. Debuff itu telah hilang dan kini dia tidak perlu lagi berlari. Dengan tenang, dia berkata bahwa dia hanya butuh 1 menit untuk membuktikan apakah guild ini layak menerima dirinya atau tidak. Tiana melihat alat penilaian di pergelangan tangan Lingxi mulai bereaksi. Angkanya meningkat dengan cepat, matanya membelalak ketika skor mencapai 140. Namun pertumbuhannya tidak berhenti di sana. Sesaat kemudian Lingxi terlihat menghajar Bailey tanpa ampun, membuat sang kapten kehilangan banyak health point. Bailey yang awalnya merasa unggul, kini tak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Teknik dan kontrol Lingxi benar-benar luar biasa. Melihat Tiana menyaksikan pertarungan ini, Bailey semakin rusak. Dia tidak bisa membiarkan Lingxi mempermalukannya di depan gadis impiannya. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dia mematikan mode ujian dan teriakan dari Tiana berusaha menghentikan, namun teriakan gadis itu diabaikan. Harga diri Bailey sudah terluka terlalu dalam. Dia mengaktifkan tembakan akurat berniat menghabisi Lingxi, tapi Lingxi menghindari serangan itu dengan lincah. Lalu aktifkan backstep dan dalam sekejap dia sudah berada di belakang Bailey. Apa menurutmu trik itu masih berguna melawanku? Teriak Bailey mencoba melancarkan serangan balik, tapi Lingxi memutarnya. Kau terlalu lambat. Sebilah belati menancap ke punggung Bailey dan sistem langsung mengumumkan bahwa casting skillnya telah digagalkan. Bailey tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seharusnya Lingxi tidak mungkin bisa bergerak secepat itu. Dia seorang kapten dengan level 3 lebih tinggi telah dikalahkan begitu saja. Lingxi kemudian menendang Bailey hingga terpental jauh ke sisi lapangan lain. Saat mendekati lawannya yang terkapar, Lingxi menatapnya dengan tajam. Siapa tadi yang bilang akan membunuh siapa? Tanyanya dengan nada mengejek. Wasabi segera melangkah maju dan memperingatkan Lingxi untuk menyimpan belati karena membunuh kapten tidak akan meningkatkan nilai ujiannya. Lingxi hanya tersenyum sinis dan berkata, kalau begitu kenapa aku tidak sekalian menyingkirkan kalian berdua? Wasabi terkejut mendengar itu. Apa kau serius ingin melawan kami berdua sekaligus? Bailey yang masih bersandar pada lututnya berseru marah. Aku masih bisa menghadapinya sendiri. Wasabi menggeleng. Sekarang bukan waktunya bodoh, kau sudah tidak bisa menghadapinya sendirian. Percayalah, aku juga seorang thief dan dari cara dia bertarung sekarang, saya yakin Lingxi belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tiana ingin menghentikan pertempuran ini karena Lingxi sudah membuktikan dirinya. Tapi bagi Bailey itu belum cukup. Baginya yang lebih penting adalah harga dirinya yang telah diinjek-injek di depan Tiana. Kami tahu kapan harus berhenti, gumam Bailey. Tapi aku belum selesai. Dengan munculnya penuh balas dendam, Bailey berlari maju dan melancarkan serangan pamungkas. Dia melompat tinggi ke udara, mengaktifkan skill khususnya, sebuah rentetan panah es yang membentuk kubah di sekitar sasarannya. Di dalam kubah ini, lawan akan dihujani panah es tanpa henti. Melihat teknik itu, wajah Tiana langsung pucat. Tidak, bisiknya. Begitu kubah es selesai terbentuk, Lingxi akan berada dalam bahaya yang besar. Pele berteriak ke arah Wasabi, jangan biarkan dia kabur. Tahan dia di dalam perangkap ini, apapun yang terjadi. Wasabi hanya menghela nafas, dia tahu Lingxi pasti akan mencoba menerobos keluar. Billy bersiap untuk melihat bagaimana Lingxi akan bertahan melawan mereka berdua. Namun ketika momen itu tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam hitungan detik, Wasabi mengaktifkan backstep dan langsung berada di belakang Lingxi. Sebelum Lingxi sempat bereaksi, Wasabi menancapkan belatinya dengan cepat. Maaf kawanku, gumam Wasabi dengan nada lirih. Tiana tercengang. Wasabi adalah salah satu komandan dan pencuri terbaik di eselon ketiga, tapi dalam sekejap, Lingxi sudah berhasil menembus pertahanan mereka. Sementara itu, Bailey sudah dipenuhi semangat. Ia mengatakan bahwa Wasabi telah melakukan serangan yang bagus. Tetapi ia harus mempercepatnya karena panah es akan segera mengenainya. Wasabi berdiri di samping Lingxi, namun ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan bahwa serangannya seperti menembus kapas. Dalam sekejap, dia tidak dapat mempercayai matanya. Anak ini telah menipunya. Wasabi terjebak dan kehilangan kendali atas tubuhnya selama 2 detik akibat efek horor yang tiada henti. Sementara itu, serangan Bailey hampir mengaktifkan panah es yang membuat Wasabi dalam masalah besar. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Es mulai membungkus tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, panah-panah Bailey mulai menghantam, mengurangi titik kesehatan Wasabi. Anehnya, satu-satunya yang terkena serangan panah adalah Wasabi. Sementara Lingxi berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara yang tak dapat dijelaskan.
Bailey berpikir bahwa mempelajari keterampilan ini sebelum ujian adalah ide yang bagus. Namun pikiran segera terganggu oleh suara Lingxi. Lain kali sebelum melakukan serangan seperti ini, pastikan dulu kau bisa melumpuhkan musuhmu, ucap Lingxi dengan santai. Terkejut, Bailey bertanya bagaimana Lingxi bisa tiba-tiba berada di sebelahnya. Lingxi hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang bodoh seperti yang dijelaskan. Saat Bailey dan Wasabi hendak menyerang Lingxi, pemuda itu telah terlebih dahulu mengaktifkan Invisibility of the Evil Spirit, membuatnya menghilang dari pandangan mereka. Tiana menyaksikan semuanya dengan kagum. Keterampilan yang baru saja digunakan Lingxi benar-benar luar biasa. Ia meminta Lingxi untuk melepaskan Bailey dan mengatakan bahwa mereka akan memberi kredit untuk ujian. Namun sebelum Lingxi sempat menjawab, suara Wasabi menggema. Ujian ini belum selesai. Efek panah es telah berakhir dan Wasabi mengaktifkan item yang diperolehnya dari dungeon. Awalnya ia berencana menggunakannya di arena, tetapi Lingxi tampaknya lebih layak untuk menjadi lawannya. Dalam 15 detik ke depan, kekuatan meningkat sebesar 90%. Ia mengarahkan belatinya ke arah Lingxi dan berkata, sekarang menunjukkan kekuatan aslimu. Lingxi tersenyum, jadi tips tingkat 3 ini benar-benar tertarik pada aku ya. Dalam sekejap, Lingxi menyerang Bailey dan menikamnya, mengurangi 300% dari titik kesehatannya. Tiana menjerit kaget, tetapi Lingxi dengan tenang meyakinkan bahwa ia hanya membuat Bailey pingsan dengan serangan kritis. Lingxi memerintahkan untuk menyingkirkan Bailey agar tidak mengganggu pertempuran selanjutnya. Lingxi menerima tantangan Wasabi dengan penuh semangat. Ia merindukan perasaan ini, ketegangan pertempuran yang mengalir dalam darahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkembang di kehidupan yang lalu, Lingxi akhirnya menjadi lebih kuat dan menikmatinya sepenuhnya. Sementara itu, Tiana mengikat Bailey dengan keterampilan dan terus mengawasi pertarungan. Namun matanya tertuju pada layar monitor yang tiba-tiba menunjukkan anomali. Angka skor Lingxi meningkat dengan cepat. Ada yang tidak beres dengan sistem. Di hadapan Wasabi, Lingxi siap menerima tantangan ini. Di kehidupannya yang lalu, ia selalu berusaha mempertahankan posisi di antara para pemain kelas 1 bertaruh dengan harga diri dan tekad dalam setiap pertempuran. Lawan di hadapannya kini menghidupkan kembali perasaan itu, menghidupkan bara api di dalam dirinya. Wasabi kini yakin bahwa menggunakan power release device dalam pertarungan ini adalah keputusan yang tepat, menyadari bahwa Lingxi tidak boleh menahan diri. Lingxi pun bergejolak dengan semangat yang telah lama hilang. Mereka memiliki 15 detik untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Pertempuran sengit pun akhirnya dimulai. Kilatan senjata mereka diadu dengan percikan api. Wasabi melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi Lingxi sangat cepat setiap menghindari tebasan dengan presisi luar biasa. Lingxi juga mengakui bahwa Wasabi adalah lawan yang tangguh dan gesit. Wasabi mempertahankan ritme serangannya, mencoba menyerang kembali. Namun respon Lingxi membuatnya bingung. Pemuda itu menjadi lebih cepat lagi. Lingxi berhasil menangkis serangan dan membalas serangan dengan pukulan ke dada Wasabi. Semua notifikasi muncul menandakan bahwa serangan Wasabi telah digagalkan. Wasabi terlempar ke belakang, tapi dia tidak berniat menyerah. Ia melihat Lingxi berlari ke arahnya, memberi kesempatan emas untuk menyerang balik. Wasabi yakin bahwa Lingxi tidak akan sempat bereaksi dalam jarak yang begitu dekat, sehingga ia segera mengaktifkan keterampilan backstep. Sementara itu, anggota kelompok yang pernah mempelajari Lingxi sedang berbincang, mengenang masa-masa ketika mereka masih bisa naik level bersama dengannya. Berkat Lingxi, mereka berhasil mengumpulkan banyak material dan menjualnya, sehingga kini mereka bisa menikmati seluruh keuntungan dan meningkatkan kekuatan dari berbagai buff. Anti-mainstream melirik Victor yang sejak tadi tampak serius memperhatikan sesuatu. Dengan penasaran, ia bertanya, "Apa yang kau lihat terus dari tadi?" Victor mengangkat tubuhnya lalu menunjukkan rekaman-rekaman yang ia buat selama perjalanan mereka. "Saya sedang meninjau kembali beberapa momen penting. Ingat bagaimana kita mengalahkan naga tanah di mode kesulitan rusak? Saat itu Lingxi benar-benar memberikan segalanya. Aku memang belum yakin sepenuhnya saat itu, tapi setelah membandingkan semua informasi yang saya dapat dan cara dia bermain, kini saya bisa mengatakan dengan pasti." Xiaolan mengernyit. "Apa maksudmu?" Victor tersenyum tipis. Microcontrol dan keterampilan yang diperlihatkan Lingxi saat pertarungan benar-benar berada di level tertinggi. Saya pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut top time. Itu adalah kondisi di mana seorang pemain benar-benar menyatu dengan karakternya dan dapat menggunakan mekanik micro dengan kecepatan luar biasa.
Tuli menambahkan memang hanya rumor, namun jika Lingxi benar-benar mencapai top 10, maka pencapaian ini sangat langka. Dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil. Sementara itu, Lingxi masih bertarung melawan Wasabi. Sekali lagi, dia berhasil menghentikan serangan lawannya. Wasabi benar-benar tak bisa memahami bagaimana Lingxi bisa bereaksi dengan kecepatan itu. Padahal dia telah meningkatkan statistiknya dengan alat pelepasan kekuatan. Merasa terpojok, Wasabi mengaktifkan skill clone dari kematian. Namun Lingxi kembali berhasil menggagalkan serangan itu dan membalas dengan pukulan akurat. Kecepatannya terlalu tinggi. Dengan gerakan yang hampir mustahil, Lingxi memberikan serangan yang presisi. "Aku tidak akan membiarkanmu menarik belati itu lagi," katanya dingin. "Tanpa senjata kau bukan siapa-siapa." Wasabi mencoba menghitung pergerakan Lingxi dan berharap anak itu akhirnya akan terkena jebakan. Namun Lingxi dengan mudah menahan tangannya mencegahnya menarik belati. Apalagi ketika Wasabi berusaha melepaskan diri, Lingxi terus mencengkeramnya. Hingga efek dari alat pelepasan kekuatan habis, kesempatan ini langsung dimanfaatkan Lingxi untuk melucuti senjata lawannya ini. Tiana yang menyaksikan semuanya dari dekat hanya bisa menatap dengan takjub. Dengan nafas berat, Wasabi akhirnya mengakui kekalahannya. "Kau menang," katanya sambil tersenyum masam. "Aku salah menilaimu sejak awal. Tiana benar, kamu memang layak lulus ujian ini." Lingxi hanya mengangguk santai. "Kalau ujian sudah selesai, aku akan pergi. Aku akan kembali lusa." Tiana dengan cepat mengingatkan, "Jangan lupa 2 hari lagi ada perang bulanan antara guild. Kamu harus datang." Wasabi melirik ke seliling dan menanyakan di mana Bailey. Tiana menghela nafas. Dia terkena serangan cukup keras kali ini. Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Skor Lingxi adalah 86. Mendengar itu, Wasabi tertawa. "Skorku adalah 90 dan Bailey 92. Namun Tiana masih tenggelam dalam pikirannya. Ia hampir tidak mendengarkan percakapan itu. Wasabi mulai membahas persiapan perang guild, sementara Tiana membuka layar dengan bingung apakah ini kesalahan sistem, atau apakah mereka baru saja menerima monster ke dalam guild mereka. Skor akhir Lingxi bukan 86, skor sebenarnya adalah 993. Lingxi telah berada di peta level 7 selama beberapa hari. Saat ini ia berada di peta gurun tanpa akhir dikelilingi oleh kawanan serigala. Saat detik demi detik berlalu, pemimpin kawanan mulai menyerangnya. Diikuti oleh serigala lainnya dan Lingxi menghunus senjatanya bersiap bertarung. Dengan gerakan cepat, ia mengurung para serigala pengamatan yang melompat ke arahnya. Bahkan saat ia masih di udara, ia menggunakan teknik wind cutter dan ia berhasil menyingkirkan sebagian besar musuhnya dalam satu serangan. Hanya satu yang tersisa, serigala merah, yang tampaknya adalah yang paling cerdas di antara kawanannya yang lain. Lingxi menoleh dan tersenyum tipis. "Hanya tinggal kita berdua." Serangan kilatnya Shadow Glimmer Flash menghantam kepala serigala merah itu, mengurangi poin kesehatannya dengan signifikan. Sebelum musuhnya bisa pulih, Lingxi mengombinasikan serangan itu dengan Rapid Flow, memperbesar jumlah kerusakan, dan sebagai pukulan terakhir ia mengakhiri pertarungan dengan Bone Cutter, memastikan kematian lawannya. Namun Lingxi sadar bahwa menguji skill baru membutuhkan waktu yang cukup lama. Selama 2 hari terakhir ia hanya naik 1 level dan dia berpikir ini tidak efisien. "Aku harus mulai mencari anggota tim tetap. Dalam permainan ini semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk naik level. Secepat apapun seseorang berkembang, tetap ada batasan kekuatan manusia." Pikirannya terputus ketika tiba-tiba panggilan masuk. "Lingxi, kau di mana?" Suara Tiana terdengar tegas. "Perang guild bulanan dimulai hari ini." Tiana berkata. Lingxi harus gerak ke sana dan Lingxi menatap layar komunikatornya terkejut. Dia baru menyelesaikan sebuah tugas dan belum melihat pesan dari Tiana. Tiana menyuruhnya cepat-cepat karena semua orang telah menunggu. Lingxi menghela nafas dan tersenyum, dan di dalam perjalanan Lingxi tiba di lokasi di mana seluruh tim pemain sudah menunggunya. Dira menyambutnya dengan senyum ramah dan mengatakan bahwa dia senang melihat Lingxi bergabung dalam barisan Nebulus. Sementara itu, Tiana mengingatkan bahwa mereka telah bertemu sebelumnya. Menatap Lingxi sambil berkumpul dan bertanya pada seorang elf yang pernah ia bantu untuk mengembalikan tongkatnya. Lingxi bertanya apakah dia masih memiliki tongkat itu dan sang elf mengangguk, mengonfirmasi bahwa tongkat tersebut masih dalam genggamannya.
Tiana kemudian memperkenalkan Dira dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang dipercayai. Mereka juga akan ikut serta dalam perang yang akan segera dimulai itu. Meskipun setiap guild memiliki batasan jumlah prajurit yang dapat melakukan pertempuran, mereka tetap memiliki kebebasan dalam membentuk tim dengan jumlah anggota yang mereka kehendaki. Dira meyakinkan Tiana bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti rekannya. Dengar itu, Tiana tersenyum dan mengandalkan Dira sebagai sekutunya dalam perang ini. Lingxi yang memperhatikan interaksi mereka berkomentar bahwa ternyata Tiana tidak hanya bisa bergaul dengan pria tetapi juga memiliki rekan wanita yang dapat ia percaya. Merasa perlu mendapatkan informasi lebih lanjut, Lingxi bertanya, apakah ada hal-hal yang harus ia ketahui sebelum perang dimulai? Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya dalam pertempuran besar seperti ini. Tiana pun menjelaskan bahwa perang guild bulanan adalah kompetisi antar guild yang diadakan setiap bulan. Setiap guild akan mengirimkan sejumlah pemain untuk bertarung dan mendapatkan poin mereka akan bergantung pada jumlah musuh yang berhasil mereka kalahkan. Guild dengan skor tertinggi akan naik dalam peringkat keseluruhan. Ia juga menambahkan bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa 5 guild besar telah menunjukkan dominasi mereka, ada cara tertulis untuk bertahan dalam perang ini. Biasanya, guild lain tidak secara sukarela merangsang 5 guild besar. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menargetkan guild yang setara atau lebih lemah dari mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan peringkat guild mereka tanpa harus menghadapi lawan yang terlalu kuat. Tiana menekankan bahwa 5 guild besar memiliki standar kehormatan tersendiri dan tidak akan sembarangan menyerang lawan yang lebih lemah. Namun mendengar penjelasan itu, Lingxi hanya tersenyum sinis. Itu bukanlah strategi bertahan hidup, katanya. Itu hanya cara kaum lemah untuk bertahan hidup di bawah bayang-bayang yang lebih kuat. Lingxi melihat sekeliling, matanya tajam mengamati dinamika yang terjadi di sekitar. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian. Namun ada sedikit ketegangan yang terasa. Samantha yang berada sedikit lebih jauh tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa sepertinya ada rahasia di antara kalian? Saya ingin membuat sebuah unit. Ia menetap di Tiana, memastikan bahwa kata-katanya disampaikan dengan serius. Unit ini akan menjadi bagian dari Nebulus, namun akan beroperasi secara independen terpisah dari eselon yang lain. Tiana teringat sejenak memahami maksud dari kalimat Lingxi. Lingxi ingin menciptakan sebuah tim yang tak terikat dengan struktur guild yang sudah ada. Ini adalah langkah besar bukan hanya untuk guild tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kamu ingin aku memimpin tim itu? Tiana akhirnya bertanya, suaranya penuh keraguan meskipun ada kilatan semangat yang tak bisa disembunyikan. Lingxi mengangguk mantap, kamu akan memimpin, aku yang akan memilih kandidatnya, tapi kamu yang akan mengelolanya. Tiana merasa ada sesuatu yang sangat besar yang akan datang. Mungkin ini adalah peluang untuk melangkah lebih jauh. Tetapi ada satu hal yang harus dia pastikan, Lingxi, ada satu hal yang harus kamu janjikan, katanya. Nada suaranya sedikit lebih serius. Apa itu? Lingxi bertanya, terlihat penasaran. Kamu harus berjanji tidak akan menyerangku, jawab Tiana dengan tegas. Matanya menatap Lingxi tanpa gentar. Lingxi tertawa pelan lebih pada dirinya sendiri daripada Tiana dan berkata, Tiana, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Jangan khawatir, sebelum percakapan itu bisa berlanjut, suara keras tiba-tiba menginterupsi. Seorang pria muda, tubuhnya kecil dan tampak terlalu bersemangat, berteriak keras untuk diterima. Aku bisa jadi tank, aku bisa tangguh, aku tidak akan jadi beban, beri aku kesempatan. Dia terus berteriak dengan penuh keyakinan, meskipun jelas bahwa dia tidak tahu banyak tentang pertempuran yang sebenarnya. Anggota guild yang lain terlihat sangat kesal, saling melirik dan mengeluh. Mereka sudah terbiasa dengan pemain yang mencoba untuk ikut, tapi tidak ada yang serius. Kamu belum siap untuk perang guild, kata salah seorang dari mereka. Kamu masih anak-anak, tambah yang lainnya. Namun Tiana hanya membuat keputusan kepala. Anak ini, dia hanya seorang bocah yang bermimpi menjadi hebat, katanya. Dia sudah bekerja keras untuk bisa ikut dalam perang ini. Mungkin dia hanya butuh kesempatan. Lingxi memandang bocah itu dan saat Tiana menyebut namanya, Ryuko, sebuah kilatan muncul di matanya. Nama itu mengingatkan Lingxi pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar bocah yang tampak remeh ini. Ryuko, nada suaranya berubah serius. Apakah itu Ryuko dari Gunung Suci? Dalam kehidupan masa lalunya, Lingxi mengingat nama ini dengan jelas.
Ryuko adalah salah satu tank legendaris, seorang pejuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Tiana terkejut mendengar reaksi Lingxi. Ya, itu nama lengkapnya. Dia hanya anak yang masih muda namun memiliki tekad yang kuat. Aku rasa dia hanya butuh pengalaman. Lingxi tersenyum menyadari bahwa kesempatan ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang besar. Aku percaya pada kerja keras. Itulah yang membuka banyak peluang, katanya. Menatap Ryuko dengan penuh keyakinan, meskipun banyak anggota guild yang menganggap Ryuko tidak siap, Lingxi tahu bahwa dengan bimbingan yang tepat, bocah ini bisa menjadi sangat berharga. Dengan tegas, Lingxi melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya kepada Ryuko. "Kamu ingin bergabung dengan timku?" tanyanya. Ryuko menatap Lingxi dengan mata penuh harapan dan bingung, namun juga penuh semangat. Meskipun dia belum benar-benar bergabung dengan guild, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya menerima uluran tangan Lingxi. Tim legendaris Lingxi baru saja terbentuk, dan dengan bergabungnya Ryuko, siapa yang tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Ketika suara trompet terdengar menandakan dimulainya perang guild, Lingxi dan anak-anak siap menghadapi tantangan yang berikutnya. Tetapi bagi Lingxi, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan membawa mereka ke puncak kejayaan. Kita sudah sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa spam komen lanjut di kolom komentar dan sampai jumpa di part berikutnya. Bye.